Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa bertemu via daring dalam rangka seminar proposal. Tak lupa salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak dosen yang telah berkenan menonton video saya. Saya Lutfia, NIM 0603-128-182-3033 akan memaparkan hasil penelitian saya. Baiklah, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya buat, yang berjudul Peran Mata Kuliah Manajemen Keuangan terhadap Penerapan Manajerial Keuangan Pribadi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, tahun akademik 2017 dan 2018. Pendahuluan, latar belakang. Karena sebagai mahasiswa, saya sudah diberi kepercayaan untuk memegang uang saku bulanan, dan dalam pengelolaannya, saya seringkali mengalami kendala. Saya yakin tidak hanya saya yang sering mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan pribadi. Saya tertarik meneliti ini karena penerapan manajerial keuangan yang tentunya dimulai dari hal terkecil, yaitu pengelolaan keuangan pribadi seorang mahasiswa, sesuai dengan program studi yang ditempuh oleh peneliti, yaitu program studi pendidikan ekonomi. Maka peneliti melakukan penelitian ini kepada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2017 dan 2018 kelas Indralaya. Pengelolaan keuangan pribadi adalah miniatur bagaimana seseorang dapat menjadi manajer atau pemimpin yang baik. Dikatakan dalam sebuah literatur bahwa melalui manajemen, diri kita akan mengetahui pentingnya sistem dan pengaruhnya atas pribadi, keluarga, masyarakat, kegiatan harian, dan kegiatan lainnya. Kita akan melihat jawaban-jawaban pribadi yang menjadi sampel atas pertanyaan tersebut, terutama tentang sejauh mana pentingnya manajemen diri dan pengaruhnya pada bidang-bidang kehidupan seseorang. Permasalahan penelitian. Yang pertama itu, apa yang mahasiswa pahami tentang mata kuliah manajemen keuangan, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan pribadi, kemudian bagaimana peran mata kuliah manajemen keuangan terhadap penerapan manajerial keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun akademik 2017 dan 2018. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa mampu memahami mata kuliah manajemen keuangan, kemudian mengetahui tentang pengelolaan keuangan pribadi, dan mengetahui peran mata kuliah manajemen keuangan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi 3 untuk program studi pendidikan ekonomi, untuk mahasiswa pendidikan ekonomi, dan untuk peneliti selanjutnya. Kemudian tinjauan pustaka yang terdiri dari manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu perkembangan ilmu manajemen keuangan. Kemudian fungsi manajemen keuangan menurut Harjito terdiri menjadi 3. Yang pertama, keputusan investasi, kemudian keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan aktiva. Adapun mata kuliah manajemen keuangan ini adalah mata kuliah pilihan yang bisa ditempuh oleh mahasiswa pendidikan ekonomi saat semester 7. Materi yang akan dipelajari ialah konsep dasar manajemen keuangan, hubungan manajemen keuangan dengan akuntansi, analisis laporan keuangan, nilai waktu dari uang, perencanaan dan pendanaan keuangan jangka pendek, dan lainnya. Kemudian, manajerial keuangan pribadi. Pengertian manajerial keuangan pribadi adalah manajerial adalah pengatur atau pengelolaan keuangan terhadap keuangan pribadi. Maka tiap individu tahu akan tujuan yang ingin dicapai dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadi, maka individu secara bertanggung jawab mampu merencanakan dan mewujudkan masa depannya. Kemudian pengontrolan diri dalam manajemen keuangan terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, kognitif, kemudian impulus atau dorongan, kemudian emosi, dan terakhir kinerja. Mengelola keuangan pribadi menurut Warsono terbagi menjadi 4 ranah. Yang pertama itu penggunaan dana, kemudian penentuan sumber dana, kemudian manajemen risiko, kemudian perencanaan masa depan.
Mengelola keuangan pribadi, menurut Sunduk, yang pertama itu membeli dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif, kemudian mengatur pengeluaran Anda, kemudian berhati-hati dengan hutang, kemudian sisihkan untuk masa depan, dan memiliki proteksi. Adapun langkah-langkah mengelola keuangan pribadi. Yang pertama itu tentukan dulu skala prioritas. Kemudian ketahui dan temukan sumber pemasukan, lalu lakukanlah analisis pengeluaran Anda, serta buatlah manajemen keuangan pribadi harian. Seperti pada tabel ini, manajemen keuangan pribadi harian yang mana ada kebutuhan dan waktu. Jadi setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda, maka penuhilah kebutuhan terlebih dahulu, baru keinginan jika ada uang lebih. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Manajerial keuangan pribadi. Kebiasaan buruk yang harus dihindari yaitu jangan melakukan pengeluaran di luar rencana karena sikap konsumtif dan tidak tahan dengan pengaruh atau ajakan dari luar. Kemudian selalu menggunakan prinsip tambal sulam atau menggunakan biaya pengeluaran hari esok untuk hari ini dan menghabiskan uang ketika tak didapatkan, dan seringkali mendapatkan dana pemasukan yang tetap namun dipakai untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak penting dan lainnya. Hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Peter Garland, China, 2014 dengan judul Motivasi sebagai Penentu Perencanaan Keuangan, suatu studi pustaka, menyatakan bahwa proses mewujudkan kebebasan keuangan diawali dari pembuatan rencana keuangan yang tepat, dan untuk itu memerlukan daya dorong yang kuat. Terkait daya dorong itulah yang dapat penelitian ini sebut sebagai motivasi. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia yang merdeka dalam keuangan, perlu memiliki motivasi yang kuat sehingga segera membuat perencanaan keuangan dan segera mengaplikasikannya sehubungan dengan motivasi. Keluarga ataupun rumah tangga dapat mengawalinya dari memenuhi kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan tertinggi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habib Ristiono tahun 2016 yang berjudul Peran Mata Kuliah Manajemen Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa. Studi kasus mahasiswa pendidikan IPS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah manajemen keuangan sudah cukup baik, kemudian pengelolaan keuangan pribadi mahasiswanya juga sudah cukup baik, serta peran mata kuliah manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa meliputi pengetahuan keuangan serta praktik pengelolaan dasar seperti perencanaan pengeluaran dalam 1 bulan, persediaan dengan cara menabung, serta membuat nilai uang semakin bertambah dengan investasi dan modal usaha. Hipotesis dari penelitian saya ini, menurut saya, mahasiswa pendidikan ekonomi yang sudah mempelajari mata kuliah manajemen keuangan atau mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan keuangan akan lebih bisa mengelola keuangan pribadinya yang berasal dari orang tua ataupun pendapatan usaha lainnya. Namun ini hanya dugaan sementara karena masih harus meneliti dengan orang-orang yang bersangkutan agar bisa mengukur tingkat keberhasilan dalam mengelola keuangan pribadi sesuai dengan yang telah dipelajari pada mata kuliah manajemen keuangan. Adapun kerangka berpikirnya, yang pertama itu pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah manajemen keuangan, kemudian penerapannya dalam manajerial keuangan pribadi mahasiswa tersebut, dan peran mata kuliah manajemen keuangan itu terhadap pengetahuan manajerial keuangan pribadi mahasiswa. Metode penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran mata kuliah manajemen keuangan terhadap penerapan manajerial keuangan pribadi. Variabelnya itu terdiri menjadi variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah peran mata kuliah manajemen keuangan, dan variabel dependennya adalah penerapan manajerial keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya tahun akademik 2017 dan 2018. Definisi operasional variabel. Menurut saya, variabel terikat ini ialah peran mata kuliah manajemen keuangan. Maksudnya ini pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah manajemen keuangan dan dampak yang mahasiswa rasakan setelah mendapatkan materi. Apakah memanajerial keuangan pribadinya semakin baik,
atau sama saja, atau bahkan semakin buruk. Dalam penilaian ini akan dilakukan saat wawancara, melihat respon sampel mahasiswa dalam menjawab mengenai pemahaman dan persepsinya terhadap mata kuliah manajemen keuangan. Kemudian, variabel bebasnya, penerapan manajerial keuangan pribadi mahasiswa pendidikan ekonomi kelas Indralaya tahun akademik 2017-2018. Maksudnya di sini untuk menilai ketepatan mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadinya. Dalam pengelolaan keuangan pribadi ini bisa dilihat dari pemahaman mahasiswa mengenai mata kuliah manajemen keuangan, kemudian pengaplikasiannya atau penerapannya dalam manajemen keuangan pribadinya. Dalam variabel ini juga akan dinilai pada saat wawancara, observasi, untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun metode penelitian, populasinya di sini adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi kelas Indralaya tahun akademik 2017 dan 2018 yang berjumlah 101 orang. Sampelnya di sini menggunakan rumus Taro-Yamane yang mana menghasilkan 49 orang dan akan dipilih menggunakan metode simple random sampling. Kemudian teknik pengumpulan datanya melakukan dengan wawancara, dengan interview terpimpin, serta interview bebas diharapkan akan tercipta nuansa dialog yang lebih akrab dan terbuka. Kemudian metode observasi, melalui pengamatan saat melakukan wawancara, serta mencatat secara sistematis fakta-fakta yang sedang saya selidiki terhadap mahasiswa yang menjadi sampel. Dan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini ialah keterangan dengan cara memeriksa dan mencatat laporan dokumen yang ada. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, analisis data verifikasi. Terima kasih.